Ada seorang pemimpin yang bisa menghukum dengan tegas, tapi di saat yang sama bisa menangis karena takut salah menjatuhkan hukuman. Seorang penguasa yang memiliki kekuasaan penuh, namun berkata, "Seandainya seekor keledai tersandung di Irak, aku khawatir Allah akan menanyakannya kepadaku." Dialah Umar bin Khattab. Seorang khalifah yang menjadikan hukum bukan sekedar alat menghukum, tetapi sarana menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan menghadirkan rahmat dalam kehidupan masyarakat. Hari ini, kita akan menyelami bagaimana keadilan Umar bekerja dalam kasus kriminal nyata, lengkap dengan dalil prinsip hukum dan kebijaksanaan yang luar biasa relevan hingga hari ini. Berdasarkan bukti, bukan berdasarkan perasaan. Dalam sistem peradilan Umar, tidak ada keputusan berdasarkan dugaan atau emosi. Beliau menegaskan dalam suratnya kepada hakim, orang yang menuduh wajib membawa bukti, dan yang mengingkari wajib bersumpah. Ini menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam. Tuduhan tanpa bukti tidak bernilai. Sumpah tidak boleh diminta sembarangan. Hakim tidak boleh memutuskan perkara hanya berdasarkan pengetahuan pribadi. Bahkan Umar berkata, "Janganlah seorang hakim memutuskan perkara hanya dengan perkiraan dan keraguannya." Artinya, hukum harus objektif, bukan berdasarkan prasangka, bukan tekanan massa, bukan kedudukan seseorang. Inilah fondasi keadilan sejati. Suatu hari, seorang bernama Ma'an bin Zaidah memalsukan stempel negara dan mencuri harta dari Baitul Mal. Apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau menjatuhkan hukuman 100 kali cambukan, penjara, pengasingan. Mengapa beliau begitu tegas? Karena korupsi adalah kejahatan yang merusak kepercayaan publik. Dan bagi Umar, menjaga amanah negara adalah prioritas utama. Namun, keadilan Umar tidak selalu keras. Ada sekelompok pemuda mencuri unta karena kelaparan. Secara hukum, pencurian bisa dihukum potong tangan. Tapi Umar justru membebaskan mereka. Beliau berkata, mereka mencuri karena dipaksa oleh kelaparan. Keputusan ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Tidak ada potong tangan pada masa kelaparan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, barang siapa terpaksa tanpa melalui batas, maka tidak ada dosa baginya. Disinilah terlihat prinsip besar. Hukum Islam bukan hanya melihat perbuatan, tetapi juga kondisi pelakunya. Dalam kasus zina, Umar sangat tegas membedakan antara pelaku dan korban. Ketika seorang perempuan dipaksa berzina, beliau tidak menghukumnya. Yang dihukum justru pelaku pemaksaannya. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah. Tidak ada hukuman bagi orang yang dipaksa. Bahkan ketika seorang perempuan gila melakukan zina, Umar awalnya ingin menjatuhkan rajam. Namun Ali bin Abi Thalib mengingatkan hadis, pena diangkat dari 3 golongan, orang yang tidur, anak kecil, dan orang gila. Umar langsung membebaskannya. Inilah bukti Umar tidak ego dalam hukum. Beliau siap menarik keputusan jika ada dalil yang lebih kuat. Suatu hari, seorang menuduh zina dengan bahasa kiasan. Tidak ada saksi 4 orang. Umar tetap menjatuhkan hukuman cambuk 80 kali. Mengapa? Karena menjaga kehormatan manusia adalah tujuan utama syariat. Fitnah bisa lebih berbahaya daripada kejahatan itu sendiri.
Dalam kasus pembelaan diri, Umar menetapkan orang yang menuduh karena membela diri tidak wajib membayar diat. Ini menunjukkan hukum Islam mengakui hak mempertahankan diri. Namun, dalam pembunuhan bersama-sama, Umar berkata, "Jika seluruh penduduk San'a ikut membunuh, aku akan menghukum semuanya." Karena nyawa manusia adalah hak paling suci dalam Islam. Umar juga sangat tegas terhadap sihir dan minuman keras. Beliau memerintahkan hukuman mati bagi tukang sihir karena dianggap merusak akidah dan keamanan masyarakat. Untuk peminum khamr, beliau bermusyawarah dengan sahabat dan menetapkan hukuman 80 cambukan. Ini menunjukkan satu prinsip penting. Hukum Islam tidak dibuat secara otoriter, tetapi melalui musyawarah ulama dan pemimpin. Suatu hari, seorang ayah ingin mengungkap masa lalu buruk putrinya. Umar berkata, "Apakah kamu membuka aib yang telah Allah tutup?" Lalu beliau memerintahkan agar perempuan itu tetap dinikahkan sebagai wanita terhormat lainnya. Ini adalah pelajaran besar. Tujuan hukum bukan mempermalukan, tapi memperbaiki manusia. Dalam sebuah kisah ini kita belajar satu hal besar. Keadilan adalah keseimbangan antara ketegasan, rahmat, dalil, dan hikmah. Dan Umar bin Khattab berhasil mempraktekannya secara nyata. Beliau pernah berkata, "Tidak ada kebaikan dalam kekuasaan tanpa keadilan." Maka pertanyaannya sekarang, jika Umar hidup hari ini, apakah sistem hukum kita sudah mendekati keadilan seperti yang beliau tegakkan? Ataukah kita masih menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan alat keadilan?